Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Adiansyah dengan NIM 20081050064 dari jurusan Tadris Matematika kelas 2C. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ke-34 pada pertemuan kelima ini. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan materi tentang nahwu yang saya ketahui terlebih dahulu. Fi'il secara sederhana mempunyai makna kata kerja, sedangkan dalam bahasa Arab al-fi'lu huwal kalimatu dalat ala ma'na fi nafsiha taronat bizamani. Artinya, fi'il yaitu kata atau kalimat yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan zaman atau waktu. Jadi, kalimat yang berhubungan dengan waktu, baik itu sedang, telah, akan, itu merupakan fi'il. Cara mengetahui fi'il, yang pertama dengan mengetahui maknanya, yang kedua dengan mengetahui dari tanda-tanda fi'il. Yang pertama itu yang pertama itu dengan mengetahuinya dimasuki dengan qad di depannya. Contohnya qad qamatis shalah atau qad afla'al mu'minuna. Yang kedua dimasuki sin di depannya. Contohnya saya lamuna, saya qulu. Yang ketiga dimasuki saufa di depannya. Contohnya saufa ta'lamuna. Yang keempat yakni dimasuki tatanis di belakangnya. Tatanis yaitu menunjukkan sifat kewanitaan. Contohnya kho'atan, qomat. Kemudian pembagian fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fi'il madhi, di mana fi'il madhi ini merupakan kata kerja yang menunjukkan lampau atau yang telah terjadi. Tanda-tandanya contohnya kataba, dia telah menulis. Tanda-tandanya itu dimasuki ta, fa'il atau ta yang menunjukkan subjek. Contohnya kata betu, telah, kata beta, kamu laki-laki. Kemudian 2 dimasuki tatanis sakinah, ta yang menunjukkan kewanitaan dan harokat sukun. Contohnya kayabat, dia perempuan telah menulis. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu atau seperti sedang atau hal yang akan dilakukan. Contohnya yaktubu. Tanda-tandanya di awal huruf diawali dengan huruf alif, ta dan nun. Contohnya kataba jadi aktubu. 2 tamhanun menunjukkan itu 2 atau lebih dari 2. Contohnya yaktubuna, mereka laki-laki sedang atau akan menulis. Yang ketiga ada huruf nun di akhirnya. Contohnya taktubuna. Yang keempat kemasukan kata dari huruf berikut: inna, lam, ma, la, an, lan, dan sin. Fi'il yang ketiga yaitu fi'il amar atau kata kerja perintah, merupakan memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Terbentuk dari bentuk fi'il mudhari' yang berbentuk tunggal, di mana huruf pertamanya diganti dengan hamzah, huruf akhirnya disukunkan. Contoh iftah. Pembagian isim ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya. Yang pertama ada fi'il shahih. Huruf-huruf penyusunnya tidak mengandung huruf ilat atau sudah tidak termasuk huruf ilat. Contohnya
fa'ala, kataba, nasoro. Yang kedua ada fi'il mu'tal, huruf penyusunannya mengandung huruf ilat, yakni ada 3, alif, waw, dan ya. Dibacanya contohnya qoma, qola. Yang kedua itu fi'il mu'tal, huruf penyusunannya mengandung huruf ilat. Yang ada huruf ilatnya itu ada 3, yakni ada alif, waw, dan ya. Dibacanya panjang, tidak dengan harokat. Contoh qoma, qola. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu saya akan memberikan contoh nahwu pada materi ke-34 ini. Yang pertama ada fayaghtanimu, termasuk fi'il mudhari karena fa-nya ini merupakan huruf athof. Kemudian ada tarumu, termasuk fi'il mudhari. Yaqumu termasuk fi'il mudhari. La tumghid termasuk fi'il mudhari juga karena kemasukan la nahi, maka harokat akhirnya sukun. Ya, sekarang saya akan masuk ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaghtanima ayyamal hadatsati wa unfuwa nasyababi. Kama qila, hendaknya pula memanfaatkan kesempatan belajar pada masa muda dan awal remajanya. Dikatakan saya sebagai berikut. Biqadril qadhi tu'loma tarumu faman romal muna lailan yaqumu. Sebagai kesulitan itulah kesuksesan obsesi. Siapa menggapai cita-cita, bangunlah di malam hari. Wa ayyamal hadatsati fakhtimha. Ula innal hadatsata la tadumu. Manfaatkanlah kesempatan masa mudamu, sadarlah masa muda itu segera berlalu. Maksud dari syair ini ialah kita sedini mungkin, khususnya bagi para remaja, hendaklah untuk mulai memfokuskan diri belajar dengan rajin untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Salah satunya dengan cara bangunlah di malam hari untuk melakukan ibadah pada malam hari itu ataupun untuk belajar. Wala yujhida nafsahu juhda wala yud'ifan nafsa hatta yang qati'a anil amali bal yastamilar rifqo fi dalika. Meski demikian, hendaklah tidak memforsir diri, tidak membuat dirinya lunglai sampai tidak kuat berbuat sesuatu, tapi hendaklah tetap menyantuni diri sendiri. Warifqu aslun azimun fi jami'il asya'i. Qala Rasulullah SAW. Sikap santun adalah pangkal segala hal, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ala inna hadad dina masinun fa'awilu fihi birifqi wala yuf'id ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal mumbitala ardun qata'a wala dhuhra abqu. Sadarlah bahwa Islam ini agama yang kokoh, maka perlakukanlah dirimu dengan santun dan jangan kamu berbuat ibadah kepada Allah untuk menyengsarakan dirimu, karena orang yang mundemit atau orang yang loyo itu tidak sanggup lagi menerjang bumi dan tiada pula kendaraannya. Dalam hal ini ketika kita belajar atau ketika kita mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita kita, hendaklah kita tidak untuk memforsir diri dengan belajar secara berlebihan.
karena hal ini sama saja kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Ataupun kita tidak menyantuni diri kita sendiri. Karena sikap santun ini merupakan pangkal dari segala hal. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dalam sabdanya dijelaskan bahwasannya kita haruslah sadar bahwa Islam ini merupakan agama yang sangat kokoh. Dalam Islam dibebaskan untuk memperlakukan diri kita secara santun dan dalam hal melakukan ibadah kepada Allah untuk tidak menyengsarakan diri kita sendiri. Karena orang yang loyo atau orang yang sering menyengsarakan diri sendiri, maka bisa dikatakan tidak sanggup lagi menerjang bumi dan tidak pula kendaraan. Maksudnya itu, maka sama saja kita tidak bisa khusyuk maupun bersungguh-sungguh dalam ibadah tersebut. Karena dalam ibadah kepada Allah kita tidak bisa menyantuni diri kita sendiri. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsaka matiyuka farfuqa biha, dirimu adalah kendaraanmu, maka perlakukan dengan santun. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Nabi ini bahwa diri kita ini merupakan kendaraan bagi kita untuk melakukan beribadah kepada Allah, untuk menjalankan segala perintah dari Allah. Oleh karena itulah kita harus memperlakukan diri kita sendiri dengan santun. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil amali fa innal mar'a batiru bihimmatihi katoiri batiru bijinahaihi. Penuntut ilmu harus bercita-cita tinggi dalam berilmu, karena manusia akan terbang dengan cita-citanya sebagaimana burung terbang dengan sayapnya. Maksud penjelasannya ini, kita sebagai penuntut ilmu itu harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam mengejar ilmu tersebut, karena kita ini manusia yang akan bisa serius atau bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-citanya sebagaimana burung terbang dengan sayapnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan penyampaian kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.